Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Fewona Banoet, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 7 Buru, Provinsi Maluku. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat mewujudkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, "Tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan anak melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, serta murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, seorang siswa yang bernama Daris dilaporkan oleh guru piket dikarenakan sering datang terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Daris, silakan masuk. Ya, silakan dulu ya. Daris, Pak Guru mendapat informasi dari guru piket tadi pagi bahwa kamu terlambat lagi masuk sekolah. Iya, Dalam minggu ini sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Pak. Baik Daris, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita harus belajar dari kesalahan kita dan Iya Pak. lalu menurut Daris sering terlambat masuk sekolah itu benar? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan karena sering masuk terlambat. Kenapa sering datang terlambat? Karena saya sering main HP sambil larut malam. Sekarang kamu sudah sadar apa belum dan apa masih ada terlambat tadi? Sudah Pak, saya minta maaf, saya tidak akan terlambat. Menurut Daris, kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Pak? Kalau terlambat datang sekolah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Pak. Kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Kedisiplinan Pak. Menurut kamu disiplinnya itu penting? Mungkin Pak, karena dapat membuat saya datang sekolah tepat waktu dan bisa lebih menghargai waktu. Jadi menurut Daris, ya, apa yang Daris lakukan untuk tidak terlambat lagi masuk sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan main HP larut malam lagi. Baik Daris, kami berharap kamu dapat berubah ya dan tidak terlambat masuk sekolah lagi. Ya, kalau begitu silakan kembali ke kelas. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daris dari kelas 9A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Fei tentang bagaimana siswa dapat memperbaiki kesalahan yang sering terlambat masuk sekolah. Dan sebagai siswa, saya akan selalu masuk sekolah tepat waktu dan tidak akan bermain HP sampai larut malam. Demikian refleksi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, seorang siswi bernama Intan ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan ulangan harian matematika. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Intan, selamat dulu. Intan, apa kamu tahu mengapa Pak Guru panggil kamu? Kemarin waktu ulangan harian matematika saya menyontek Pak. Coba ceritakan kronologi kejadian kemarin.
Iya Pak, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil saat ulangan harian dan diketahui oleh guru matematika Pak. Oh begitu, guru tahu tidak ada yang sempurna ya. Kamu sudah baik mengakui kesalahan. Iya Pak, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai mencontoh? Karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Pak. Menurut tindakan itu gimana? Salah Pak. Kira-kira keyakinan kelas mana yang jalan di lantai? Kejujuran Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan soal-soal ulangan harian matematika. Baik, dan untuk kedepannya, apa yang akan Intan lakukan saat ulangan harian lagi? Saya akan belajar lebih tekun Pak dan bertanya kepada guru mata pelajaran apabila saya belum memahami materi pelajaran. Bagus, Intan ya. Guru matematika pasti akan senang ya dan dapat membantu kamu. Terima kasih Pak. Baik, kalau begitu silakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ahminingsih dari kelas 8A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak V tentang kejujuran. Sebagai siswa, saya akan berusaha belajar lebih giat lagi, sehingga pada ulangan berikutnya saya akan bisa mengerjakan semua soal tanpa menyontek. Dan saya akan memperbaiki kesalahan saya jika saya kedapatan menyontek saat ulangan harian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual budaya positif ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.